Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Putra Kamangku Channel. Semoga kali ini saya tetap dapat berjumpa dengan teman-teman sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuat satu buah tutorial tentang bagaimana cara kita akan mendesain blanko sertifikat atau blanko surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lulus dari TK atau PAUD. Di sini sudah saya buat salah satu contoh dengan posisi potret atau posisi berdiri dengan warna dasar biru dipadukan dengan gambar-gambar cantik yang membuat sehingga tampilan daripada surat keterangan atau ijazah blanko ijazah ini menjadi cantik. Ini posisi potret dan berikut ini adalah posisi landscape atau memanjang ke kiri dan ke kanan. Silakan nanti teman-teman buat sesuai dengan selera atau keadaan di mana teman-teman berada. Mau buat landscape atau portrait, silakan teman-teman buat sesuai dengan keadaan di mana teman-teman berada. Oke, baik teman-teman sekalian, jangan skip video ini, ikuti langkah-langkahnya dimulai dari awal sehingga teman-teman dapat memahaminya secara baik. Oke, teman-teman sekalian, tidak berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, baik. Setelah teman-teman kita buka lembar kerja Microsoft baru seperti ini, Microsoft Word baru. Setelah tampilannya sudah seperti ini, silakan teman-teman atur ukuran kertasnya terlebih dahulu. Kita masuk ke menu layout, lalu ke menu size, dan pilih yang A4 karena di sini sudah A4. Saya langsung tutup. Tapi kalau teman-teman mau buat menjadi ukuran F4, boleh silakan pilih yang legal. Tapi di sini saya pakai yang ukuran A4 sehingga ini sudah pas. Setelah kita buka seperti ini, silakan teman-teman terlebih dahulu sudah harus download warna atau gambar dasarnya terlebih dahulu. Di sini karena sudah saya download, tinggal saya eh, praktikan saja. Kita buat blanko sertifikatnya. Di sini saya simpan hasil downloadnya di sini. Ini misalnya gambar yang seperti ini. Silakan teman-teman cari di Google dan download gambar-gambar seperti ini. Gambar latar belakang pemandangan seperti ini, gambar kartunnya. Kemudian kita copy, lalu kita bawa dan pastikan di atas lembar kerja Microsoft Word yang sudah kita buat. Sudah kita buka, kemudian Ctrl V di sini. Oke, ketika sudah kita pastikan, terlebih dahulu kita ke menu wrap text yang ada di samping kanan ini. Kalau tidak ada di sini, berarti dia ada di atas sini, teman-teman. Jadi kalau sudah buka seperti ini, silakan diklik dan kita pilih yang in front of text. Ini dia, in front of text. Kita klik sehingga gambar yang sudah kita letakkan di atas ini bisa kita pindah ke mana-mana. Kemudian kita angkat dan letakkan di atas sampai pas posisinya sesuai ukuran kertas. Tinggal kita tarik lagi ke sebelah kanan sampai tutup kertasnya, kita tarik lagi ke bawah sampai full. Oke, kira-kira seperti ini. Ini bentuk dasarnya seperti ini. Perhatikan baik-baik sehingga teman-teman dapat memahaminya secara baik. Kemudian setelah sudah kita letakkan warna dasarnya, gambar dasarnya, kita masuk ke menu insert. Kemudian kita ke submenu shapes yang ini. Lalu di sini kita pilih rounded rectangle rounded corner. Segi 4, kotak persegi 4, namun di sudutnya ada sedikit bulat. Nah, ini kita bawa dan letakkan di dalam sini. Kita tarik sampai full di bawah seperti ini. Kemudian di atas juga kita atur sampai benar-benar pas ke kiri dan ke kanan pun demikian. Oke, kira-kira seperti ini. Ukurannya mungkin sudah pas sudah. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita pertajam sedikit sudutnya dengan cara mengklik bola kuning ini, klik tahan, lalu kita dorong keluar seperti ini sampai modelnya seperti ini. Oke, kira-kira ini sudah seperti ini. Kemudian kita pertebal garis pinggirnya ini. Garis pinggir yang warna hitam ini kita pertebal dengan cara di dalam menu Shape Format, kita masuk ke menu Shape Outline. Masuk ke menu Shape Outline, kemudian kita scroll sampai di menu Wake. Di menu Wake, lalu kita scroll lagi dan pilih yang 6 poin ini. Sehingga ketebalannya benar-benar tampak. Kita klik, ya ini ketebalannya sudah muncul. Kemudian kita masuk lagi, Shape Outline, kita ganti warnanya yang hitam ini sesuai dengan selera. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan seleranya teman-teman. Di sini saya pilih yang warna ini, Orange Accent 2. Ini kita pilih ini. Kemudian kita bentuk garis pinggir ini menjadi putus-putus. Caranya dalam keadaan terseleksi juga kotak ini. Kita masuk kembali ke menu Shape Outline.
lalu kita scroll ke bawah sampai di menu dashes, lalu kita ke sebelah kanan, lalu kita pilih yang ini, titik-titik ini, square dot namanya, kita klik OK, maka tampaknya akan seperti ini. Kemudian warna biru yang ada di dalam ini akan kita hilangkan dengan cara kita masuk ke menu shape fill, kemudian kita pilih yang no fill, sehingga gambarnya menjadi transparan. Kita klik di luar. Setelah kita klik di luar, sudah seperti ini. Kemudian kita gandakan lagi yang ini dengan cara Ctrl D. Kita gandakan dengan cepat. Cara mengcopy dengan cepat adalah tekan tombol Ctrl pada keyboard dan huruf D. Oke, ini sudah. Kemudian kita perkecil. Kita perkecil kotak yang sudah kita gandakan ini dengan cara klik di salah satu sudutnya, lalu dorong ke dalam tahan mouse sebelah kiri, kita dorong ke dalam. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita angkat dan letakkan di dalam. Kita kecil lagi. Di atas pun kita naikkan lagi sedikit. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian, ini garis putus-putusnya yang ini kita kembalikan menjadi garis yang normal. Dengan cara dalam keadaan terseleksi, kita masuk kembali ke menu Shape Format, kita ke menu Shape Outline, dan kita kembali ke dashes-nya, lalu kita pilih yang garis ini. Nah, garisnya sudah kembali normal. Kemudian, kita akan membuat warna lagi di dalam. Kita masuk ke dalam keadaan terseleksi, kita masukkan ke menu Shape Fill, lalu kita pilih salah satu warna, misalnya di sini, ini karena tadi sudah saya pilih sehingga ada di sini. Tapi kalau teman-teman mau pilih warna yang sesuai selera, masuk kembali ke menu More Fill Color ini. Kita pilih, klik ini, kalau sudah tampil seperti ini, kalau sering dia muncul seperti ini munculnya di sini, tapi kita pilih yang standar. Kemudian di sini baru kita pilih warna yang sesuai dengan latar belakang daripada blanko ini. Tadi saya pilih yang ini, nah ini, kemudian kita OK. Nah, gambarnya sudah masuk, warnanya sudah masuk. Kemudian kita kasih efek gradasi. Kita kasih efek gradasi daripada warna yang sudah kita letakkan ini. Dengan cara, dalam keadaan terseleksi, kita masuk ke menu Shape Fill, kita ke menu Gradient, kita ke arah ke sebelah, lalu ke bawah, ke More Gradient. Tinggal kita klik, akan muncul jendela di sebelah kanan seperti ini. Kemudian, kita masuk ke yang Gradient Fill. Oke, ini karena tadi sudah saya atur sehingga tampilannya masih ada di sini. Jadi caranya seperti ini. Di sini ada 3 stop. Stop yang paling biru ini yang paling atas, yang tengah ini, kemudian yang warna pudar ini yang paling bawah ini. Bisa kita ganti sesuai dengan selera. Misalnya kita ganti yang di sini, kita klik stopnya, lalu masuk ke color, tinggal ganti warna yang sesuai dengan selera teman-teman. Misalnya saya pakai warna ini, kita klik ke atas sehingga tampilannya agak seperti ini. Oke, ketika sudah seperti ini, tinggal kita tutup saja, tidak jadi masalah. Kemudian sudah kita bentuk seperti ini, kita masuk lagi ke menu Insert. Kita ke menu Shapes. Submenu Shapes, lalu kita pilih yang text border. Ini dia. Text boxnya ini bukan text border, tapi text box. Kita klik, lalu kita bawa dan letakkan di dalam sini lagi. Nah, tahan mouse sebelah kiri, tarik sampai full. Kira seperti ini. Ini juga kita tarik ke atas. Kira-kira seperti ini. Sebelah kanan tarik lagi. Sebelah kiri tarik juga. Oke, kira-kira seperti inilah. Atau bisa kita dorong ke dalam sedikit. Kira-kira seperti ini. Kemudian, yang di atas juga kita turunkan sedikit, tidak salah. Kira-kira sudah seperti ini. Kita hilangkan warna putih yang ada di dalam text box ini. Caranya, dalam keadaan terseleksi juga, kita masuk kembali ke menu Shape Fill, lalu kita pilih yang No Fill. Ini dia. Sehingga dia akan menjadi transparan. Warna dasar yang ada di bawah itu akan kelihatan. Apa fungsinya text box yang kita buat ini? Sehingga di dalam sini kita bisa ketikkan isi daripada sertifikat atau surat keterangan lulus ini di dalam sini, di dalam text box ini. Nah, ini. Kemudian sekarang kita hilangkan juga garis pinggirnya yang ada ini. Dengan cara dalam keadaan terseleksi kita masuk ke menu Shape Outline, lalu klik yang No Outline. Oke, kita klik di luar, gambarnya hilang. Dan kalau kita klik di dalam, dia akan muncul. Nah, seperti ini. Sehingga ketika kita ketikkan teks di dalam, begitu selesai, gambar-gambar garis pinggirnya tidak akan terbawa, dia akan hilang. Oke, teman-teman. Kemudian setelah kita bentuk seperti ini, kita cari gambar. Silakan juga teman-teman download gambar, baik itu gambar
anak-anak TK PAUD dalam bentuk gambar kartun, silahkan download dan letakkan di sini untuk mempercantik belangko sertifikat ini. Di sini karena sudah saya download, tinggal saya ambil dan pakai saja. Oke, di sini saya simpan. Nah, ini dia. Oke, tinggal saya download, copy, lalu kita pastikan. Tapi sebelum kita pastikan, teman-teman, terlebih dahulu saya buka lembar kerja Microsoft Word baru supaya kita edit, baru kita letakkan, jangan langsung letakkan di atas. Saya buka lembar kerja baru dengan cara menekan tombol kontrol dan huruf N pada keyboard. Oke, sudah terbuka. Kemudian kita pastikan gambar yang tadi itu di sini. Nah, ini gambar kartunnya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke menu wrap text, lalu kita in front of text. Oke, sudah selesai. Gambarnya sudah siap untuk kita copy dan pindah ke atas belangko yang sudah kita desain. Ini kita Ctrl C. Dalam keadaan terseleksi seperti ini, baru kita bisa Ctrl C, teman-teman. Ctrl C sudah. Sekarang kita balik lagi ke belangko sertifikatnya. Oke, di sini sudah. Tinggal kita pastikan. Klik di sini. Ctrl V. Nah, gambarnya sudah masuk. Tinggal kita bawa dan letakkan di bawah sesuai dengan yang ada pada contoh. Oke, kita letakkan di sini. Kita tinggal perkecil, klik salah satu sudut bagian kanan atas atau kiri atas, tinggal dorong ke bawah. Seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini gambarnya. Kemudian di dalam tinggal teman-teman masukkan teks sesuai ijazah atau keterangan yang ada di dalam untuk dimuat di dalam belangko sertifikat ini atau belangko ijazah ini sesuai dengan keadaan di mana teman-teman berada. Yang sudah biasa teman-teman ketikkan seperti apa, silahkan teman-teman buat dan ketikkan di dalam text box ini. Text box ini bisa kita pindah kemana-mana, teman-teman. Ini teks yang kita ketikkan di dalam dapat kita angkat pindah sama-sama dengan text box ini. Oke, ini sudah seperti ini. Teksnya untuk tidak memperpanjang durasi videonya, saya copy yang sudah saya buat. Silahkan teman-teman buat sesuai dengan keadaan teman-teman berada. Di sini karena sudah saya buat, sehingga saya copy saja pindah untuk tidak memperpanjang durasi videonya. Ini dia text boxnya, dan saya copy, Ctrl C. Nah, sudah saya bawa dan letakkan di sini. Ini sebagai contoh text box yang sudah saya buat, saya hapus. Langkah-langkahnya seperti tadi, teman-teman. Silakan teman-teman buat sesuai dengan yang itu. Saya pastikan di sini. Nah, ini sudah. Tinggal kita perkecil saja sesuai dengan kolom yang ada. Oke. Misalnya di sini juga saya akan taruh contoh buat letakkan logonya, logo TK atau PAUD. Di sini sudah saya buat dan saya akan copy, pindahkan ke sini. Kita masuk di lembar baru lagi. Seperti yang tadi, kita pastikan di sini. Setelah itu, oke, ini kita pindahkan dulu. Kita wrap text dia, in front of text. Nah, sudah, baru kita copy, Ctrl C lagi, lalu kita pindah ke sini. Sorry. Nah, kita bawa ke sini, tinggal kita pastikan klik di dalam belangkonya, lalu kita paste. Setelah itu kita bawa dan letakkan di sini. Kemudian kita perkecil lagi. Untuk memperkecil logo atau foto atau gambar apa saja untuk mendapatkan hasil yang baik dan sempurna, tekan tahan tombol shift pada keyboard, lalu klik salah satu sudut seperti ini, tekan mouse sebelah kiri, klik tahan, lalu kita dorong ke dalam. Nah, seperti ini. Kemudian kita angkat, bawa, dan letakkan di sini. Oke, selesai teman-teman. Kita telah berhasil mendesain belangko sertifikat ini. Nah, di sini silakan teman-teman buat kopnya mau dibikin surat keterangan atau pemerintah apa atau bagaimana kopnya, silakan teman-teman buat sesuai dengan keadaan di mana teman-teman berada. Kemudian di bawah sini silakan teman-teman atur. Ini hanya sebagai contoh saya buat seperti ini. Kemudian isinya nama pelajar atau yang bersangkutan, kemudian tempat tanggal lahirnya, nomor induk di sekolahnya, nama orang tua dalam hal ini ayah, kemudian keterangan lanjutan dan pengesahan oleh pengelola atau kepala atau ketua yayasan. Kalau yayasan ya pasti pakai ketua yayasan. Oke, kita telah berhasil membuat. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua untuk dapat mempermudah tugas pekerjaan teman-teman sahabat sekalian. Jangan lupa kalau bermanfaat, dikasih like, komen, dan subscribe, sehingga saya juga tetap semangat untuk dapat memberikan tutorial-tutorial dan informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman sahabat sekalian. Sampai di sini dulu video kita kali ini, dan kita akan jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.